Yo, welcome back, ketemu lagi dengan gue Farhan Eriza. Di video kali ini gue bakalan nge-review mouse gaming sejuta umat dari Logitech G102 Pro Digi Lightsync Series. Nah, di video kali ini gue nggak akan ngebahas tentang desainnya atau build quality-nya, karena video-video kayak gitu udah banyak di YouTube ya. Tapi di sini gue mau nge-review tentang kemampuan dari G102 ini. Di harganya yang kisaran 230 sampai 270 ribu, G102 ini udah ngasih kita fitur yang bisa dibilang worth it banget ya. Terutama buat kita yang para gamer ya. G102 ini udah ngasih onboard memory dan juga macro full customization. Juga pastinya kita bisa ngatur dari warnanya ini gitu ya, dengan aplikasi Logitech G Hub. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan utama tentang makro dan setting-settingnya, gue pengen minta teman-teman buat nge-subscribe channel YouTube baru gue, yaitu Acidus ID, juga TikTok dan Instagramnya di Acidus ID, karena nanti kedepannya video-video review seperti ini bakalan gue upload di channel YouTube Acidus ID. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan utama. Buat teman-teman yang udah punya mouse Logitech G102, gue saranin langsung download software di website resminya Logitech. Kalian bisa tulis saja Logitech G Hub ya, lalu kalian pilih download for Windows. Abis kalian download, kalian install, maka nanti aplikasinya akan kebuka dan ngedetect semua device Logitech yang terhubung di komputer atau laptop kalian. Nah, di sini kita akan ngebahas G102 Lightsync ya. Di sini gue bakalan ngasih unjuk dulu apaan aja sih yang bisa kita setting di mouse ini ya. Yang pasti mouse ini udah punya onboard memory. Jadi apa yang kita setting di sini akan tersimpan di dalam mouse-nya sendiri tanpa harus kita buka-buka lagi aplikasinya. Jadi sekali kita setting, mouse ini mau dipindahin ke laptop manapun, ke komputer manapun, mau kita bawa ke kantor sekalipun ya, maka settingan kita nggak akan pernah berubah sampai kita ganti lagi lewat softwarenya. Nah, di sini kita bisa atur sensitivity-nya. Di sini ada 400 sampai 8000, gue pakainya yang 1600 ya. Terus juga kita bisa ngatur assignment-nya, dan ini yang akan kita bahas tentang makronya sendiri. Juga kita bisa ngatur light sync-nya ya. Di sini gue pakai fixed. Terus gue pilih warna putih. Di sini warnanya bisa kita ganti-ganti, misalnya kita ganti jadi merah, putih, atau kita ganti jadi warna lain, hijau. Terus juga kita bisa bikin cycle, breathing, color wave ya. Misalkan kita pakai breathing, dia akan bernafas. Lightning-nya maka dibilangnya light sync ya. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan dari assignment sendiri ya. Di assignment ini kita pilih makro. Nah, di sini gue udah buat banyak makro ya sebenarnya untuk nge-support gaming experience gue dengan mouse Logitech G102 ini. Yang belum tahu makro itu apa, jadi makro itu sekumpulan perintah ya yang dimasukkan ke dalam satu button, satu shortcut ya, yang di saat kita klik shortcut tersebut maka makro ini akan ngejalanin seluruh rangkaian perintah yang udah kita tulis kayak gitu. Nah, jadi di sini cara ngebuatnya gimana kita bisa create makro ya. Gue contohin yang simple aja. Misalkan kita buat namanya auto buff ya, auto buff, karena kita udah ada tadi auto buff. Misalkan auto buff seal kayak gitu. Kita pencet enter. Di sini ada beberapa tipe makro ya. Ada no repeat, repeat while holding, toggle, dan sequence. Biasanya gue pakai dari no repeat sampai toggle aja. No repeat ini cuma sekali pencet dia ngejalanin satu kali perintah. Repeat while holding ini di saat kita tekan terus dia akan menjalankan perintahnya terus menerus. Dan kalau yang toggle ini sekali kita pencet dia akan ngulang-ngulangin terus sampai kita pencet lagi baru dia mati. Nah, di sini gue bakalan buat yang no repeat ya. No repeat. Di sini ada use standard delay-nya. Gue pengen coba buat dulu button 1 sampai 5 ya. Kita pencet start now, record keystroke, terus kita pencet 1 2 3 4 5. Oke. Kita stop, lalu kita pencet nih yang 50 milisecond-nya supaya kita bisa ngelihat delay dari setiap button yang tadi kita pencet di keyboard ya. Kita ganti misalkan jadi 20 milisecond ya. Terus kita ratain semuanya supaya pencetannya ini konstan ya. Supaya pencetannya konstan. Nah, kalau udah kita langsung save ya. Kita langsung save, kita bisa pilih ini makro type-nya mau no repeat, repeat while holding, atau toggle ya. Kita coba yang no repeat dulu, kita pencet save ya. Nanti kita tinggal drag nih, auto buff seal kita drag nih. Biasanya gue
pasangnya itu di side button yang depan atau yang belakang ya. Kita tarik di sini. Nah, auto buff seal, lalu kita coba buka notepad. Kita zoom in ya biar kelihatan ya. Nah, di sini gue bakalan kasih unjuk ya. Tangan gue dua-duanya di atas, dan di saat gue pencet button yang ini nih ya, dia akan ngejalanin rangkaian 1 sampai 5 dengan kecepatan 20 milisecond setiap buttonnya. Nah, kayak gitu. Kita pencet lagi. Kita pencet lagi. Nah, jadi itu makro. Nah, bisa juga ini untuk kita nulis ID dan password. Misalkan kita ketik ID kita, terus kita pencet tab, terus abis itu kita masukin passwordnya, terus kita enter. Jadi nanti sekali pencet ya, dia langsung nge-typing ID ke bawah, password, enter. Nah, itu cara simpelnya ya. Dan juga makro ini bisa kita setting untuk yang mode, kita klik dulu ya. Kita ganti jadi toggle ya. Biasanya ini gue pakai buat main Seal Online atau Ragnarok yang membutuhkan pencetan berulang-ulang kali. Kayak gitu ya. Kita save. Ya, kita enter di sini. Sekali kita pencet di sini ya, dia akan jalan terus-terusan. Dia nggak akan berhenti sampai kita pencet lagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, Mas, kan kalau misalkan kita pakai makro, biasanya game-game itu ngedetect software makro kita kayak gitu. Ya, iya bener. Banyak game-game zaman sekarang bisa ngedetect software makro. Tapi di MOS Logitech G102 ini ya, kita setting dulu makronya, kita masukin ke dalam onboard memorinya ya, lalu kita close aplikasinya. Maka perintah makro-makro ini udah ke-save di dalam onboard memory ini tanpa kita harus ngebuka software makronya. Jadi kita bisa menggunakan makro ini tanpa ke-detect. Dan apakah ini cheat? Gue nggak tahu ya ini termasuk cheat atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti makro ini useful banget untuk harga mouse di kisaran 230 sampai 270 ribu. Nah, jadi itu aja reviewnya. Kalian bisa explore sendiri nanti cara ngebuat makronya. Di sini gue banyak makro ya. Ada makro ransum ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini makro ransum. Terus juga ada makro. Bahkan gue bikin makro print screen. Terus gue bikin makro pick up ya. Jadi ada nge-skill terus paste. Habis itu ada Ransom Archer, bahkan gue pernah buat makro kombonya Berserker kayak gitu ya. Nah, kalian nanti bisa explore sendiri aja. Dan makro ini berguna nggak hanya untuk game-game MMORPG, ini juga bisa buat game FPS seperti Point Blank yang membutuhkan kita ganti-ganti senjata dengan cepat. Dan juga makro ini juga cukup ngebantu buat kita yang ngejalanin kerjaan yang aktivitasnya gitu-gitu aja. Oke, itu aja review singkat gue tentang Logitech G102 Pro Digi Lightsync Series ini. Jangan lupa buat yang pengen beli bisa cek linknya di deskripsi video ya. Di situ udah gue kasih tempat gue beli ya, yang pastinya trusted, barangnya pasti langsung nyampe ke tempat kalian gitu ya. Nah, jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel gue Acidus ID dan Farhan Eriza ya. Kalau video-video review nanti akan gue upload di Acidus ID. Dan juga jangan lupa follow sosial media gue di Instagram dan TikTok ya, Acidus ID juga. So itu aja dulu dari gue Farhan Eriza. Thanks for watching and see you on the next video. Bye bye.